adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Novi dalam ibadah pelayanan anak. Apa kabar kalian? Kakak harap kalian tetap sehat walau kita berada di rumah saja. Nah adik-adik, kita akan beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kita beribadah, siapkan alat tulis untuk mencatat firman Tuhan dan siapkan Alkitab dan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Layan. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kakak pimpin dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bimbinglah kami supaya Roh Kudus-Mu dapat memampukan kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, berkati kami dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa, kita akan menyanyikan lagu pujian tiap orang yang mendengar. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik Quincy. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kakak Ria dalam Impa pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Kakak ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya yang akan kita baca dari Amsal pasal ke-23 ayat yang ke-12. Kalau adik-adik sudah menemukan ayat bacaannya, adik-adik biarkan Alkitab tetap terbuka, lalu Kakak ajak adik-adik untuk berdoa sebelum memasuki firman Tuhan yang akan Kakak sampaikan. Boleh ditemani atau didampingi oleh kedua orang tua adik-adik. Baik adik-adik, kalau adik-adik sudah berdoa, kita akan membaca Alkitabnya. Kakak akan bantu baca dari Amsal yang ke-23 ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita membacanya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik tahu tidak?
firman Tuhan yang baru adik-adik baca itu berisi tentang apa? Jadi adik-adik, kitab Amsal yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini merupakan kitab yang berisi pengajaran-pengajaran tentang sikap hidup atau kebenaran umum dalam menjalani dan memelihara kehidupan dengan bijaksana. Kitab ini pun mengajarkan bagaimana cara adik-adik untuk memahami didikan dan pengetahuan agar adik-adik berhasil di masa yang akan datang. Adik-adik yang mau membuka mata, membuka telinga baik-baik, akan berhasil di masa yang akan datang, tentunya melalui hal yang baik ya adik-adik. Kita diajarkan untuk bijak. Kenapa adik-adik? Karena orang-orang bijak itu memahami pentingnya memperlakukan orang lain secara jujur, adil, dan benar. Orang bijak tahu keputusan mana yang harus diambil beserta akibatnya sebelum melangkah. Karena itu, mereka cenderung menghindari perbuatan jahat atau keliru yang berakibat fatal. Mereka akan memilih hal yang baik dan benar yang membuat hidupnya bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Nah, itulah alasan Amsal-Amsal Ibrani kuno mendorong para orang tua untuk mendisiplinkan anak-anak mereka. Apa sih akibatnya kalau adik-adik tidak nurut sama didikan dari orang tua? Adik-adik akan menjadi bodoh, bubal, tidak taat, selalu menjadi pemberontak. Juga adik-adik akan memiliki perilaku yang buruk ketika tumbuh menjadi dewasa kelak. Lalu, bagaimana sih caranya adik-adik agar mau mendengarkan didikan itu? Tentunya dengan membaca firman Tuhan ya adik-adik, juga mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika adik-adik melihat atau mendengarkan hal-hal yang tidak baik, adik-adik harus menyaringnya dengan baik. Jangan malah ditiru ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa menyaring hal-hal itu jika adik-adik takut akan Tuhan. Contohnya nih, ketika orang tua mendidik adik-adik untuk mencuci tangan dengan benar, maka akibat yang akan adik-adik terima adalah tangan adik-adik akan menjadi bersih. Iya kan? Kemudian, contoh yang lain. Ketika adik-adik ingin berpergian, adik-adik harus menggunakan masker. Apa akibatnya kalau adik-adik tidak menggunakan masker? Maka adik-adik akan terpapar oleh virus yang sedang merajalela sekarang ini adik-adik. Adik-adik harus menuruti apa yang orang tua perintah. Kemudian nih, contoh lainnya. Ketika mama adik-adik menyuruh adik-adik makan, ya maka adik-adik harus makan ya. Apa akibatnya kalau adik-adik tidak menuruti apa kata mama? Pasti adik-adik akan sakit perut ketika adik-adik tidak makan atau telat makan. Maka dari itu, adik-adik harus mau memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan Tuhan. Adik-adik harus tetap semangat untuk terus konsisten dan taat kepada firman Tuhan. Karena ada nasihat dari penulis Amsal yang berkata, kakak bacakan ya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan memberikan persembahan dengan pujian Aku Bawa dan Berikan. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IMPA online bersama-sama. Tetap jaga kesehatan dan sering cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan jaga jarak dengan orang lain. Dan berkati, bye-bye.